Yaitu mereka yang mempertontonkan auratnya kepada lelaki lain. Alhamdulillah ibu tutup jilbab ini semua pakai. Tapi ingat ibu, jilbab syarat yang tutup aurat tidak cukup. Syarat yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada juga itu pakai jilbab tapi sempit sekali bajunya. Bodohnya itu kuliah itu perempuan yang pakai sempit-sempit. Dalam itu repotnya. Naburu ko anjing, repot mako. Coba beli keloror rebar, ada cewek lari ko. Itu sebabnya disuruh ibu jangan pakai sempit-sempit. Ini nasesa bela. Cewek, mari kerjasama bos. Kami ini laki-laki banyak hancur amal gara-gara kalian. Hijrah maki, tapi nu bantingi dirimu di depan tak. Nah kita ini bekas preman pasti disuka. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kode kaki kita terus astagfirullah. Buang buang. Maka harus kerjasama. Cewek, jangan selalu pakai sempit-sempit. Kau sisa pemuda hijrah. Kami ini laki-laki jaga mata. Tolong kau cewek jaga akhlakmu. Kan tidak mungkin kita menjalan begini terus. Atau begini kita terus ya. Lewatku baik capuk mana ngamalai. Mengaji bagi dulu beberapa ayat, salat duha sebelum keluar rumah, berzikir istighfar, baru ki kodong 50 menit di luar rumah habis semua. Capuk mana modal lainan resetang. Dilihat kami pahanya. Ya toh? Maka pulang ini jangan lagi ada pakaian sempit-sempit. Makin longgar makin bagus. Ya? Cowok, jangankan kau lihat paha, kau dosa. Jangan kau lihat, jangan kau pegang. Kau bayangkan saja sudah dosa. Padahal kau tidak lihat, kau tidak pegang. Kau tidur, tapi kau bayangkan pahanya orang. Cewek, dosa kau cilaka. Padahal kau tidak lihat itu. Saya lihat paha, belum tentu saya dosa. Malah saya bisa dapat pahala. Kok bisa? Tergantung reaksiku. Lihat cewek, lewat kelihatan pahanya. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk halus itu. Saya dapat pahala. Saya puji Allah. Kau tidak lihat tapi kau dapat dosa. Kau bayangkan nafsu. Dosa. Bisa jadi ku mulutmu istighfar tapi dapat dosa. Kenapa kau nikmati itu dosa? Lihat cewek cantik. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kau dosa itu bos, istighfar kau tapi kau nikmati. Nah, berarti adik-adik sekalian, ketika kalian sudah mau berhijrah, setan akan berupaya menggagalkannya. Maka kita belajar tadi, Ibrahim mau hijrah, Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah, itu sampai 3 kali setan datang membujuknya. Jadi ketika kalian mau hijrah, meninggalkan motor-motor yang tidak ada guna, mau meninggalkan dunia malam, mau meninggalkan maksiat, setan akan berupaya menggagalkannya. Jangan tinggalkan kau tamamu nanti. Jangan pakai jilbab. Kalau pakai jilbab tidak kelihatan seksimu. Kalau kau pakai jilbab tidak kelihatan rambutmu yang cantik. Kau tidak pakai kau jilbab tidak dapat kau jodoh. Kalau ada di sini khawatir gara-gara tidak pakai jodoh tidak dapat jodoh, saya ku selesaikan malam ini. Saya kalau Fahru Rosi jangkau takut kisah istrinya. Kalau kau ustaz, cuma istriku lebih berani dari saya. Tanya,
Tidak boleh, ibu-ibu tidak boleh kasih takut-takut suami. Kita kira itu gampang jadi suami, Bu. Ibu kalau hijrah muliakan suami. Ini kadang-kala di ibu-ibu sumber dosanya itu karena tidak memuliakan suami. Kata Nabi ada 4 perempuan yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Apa? Cemas mahkota? Empat jenisnya. 1, mereka istri yang selalu memaki-maki suaminya. Apa? Si mau? Boleh marah sama suami, boleh. Apa ndak boleh istri marah sama suami? Boleh. Kalau ibu kecewa, boleh. Apalagi kalau dia cuma suami pan rasu-rasu. Boleh ibu marah, tapi tidak boleh memaki. Ngajar kau jelek mukamu, ku tahu begini saya tidak mau busul lagi muka makutu mau wajah magalam mandre sama buang kalepana. Tidak boleh bagi-bagi begitu. Marah-marah boleh, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata makian. Coba saya tahu saya begini, saya tidak mau menikah sama kamu. Baik namamu kau dulu, sekarang kau jelek begini. Ku tahu dia begini lagi gajimu. Coba ku tahu. Nah bilang suami tak satu saja nak tangkiskan kau tak kancing mako. Kau tahu jipale. Kenapa kau mau kawin sama saya dongok? Jangan. Penghuni api neraka, istri yang selalu memaki-maki suaminya. Kita kira itu gampang jadi suami, Bu. Pergi ke kiri kanan dari pagi sampai malam. Keringatan orang, dihina seorang di terminal. Kadangkala kasihan kita pura-pura kenyang supaya ada disimpan bawa pulang kamalutong kalau pulang tidak ada uang di dompet. Itu suami itu dia pikir sama itu. Bagaimana ini supaya saya pulang kampung kodon supaya istriku pakai baju baru supaya dihormati sama sekampungnya. Kaja jas kau marah-marah. Apa? Tenang Pak, ku bela kini malam. Ya Bu. Coba kalian itu kasihan suami tak dikejar cicilan. Itu semua dia pikir suami. Nah kita enak tong itu kalau pulang ki Bu, senyum-senyum ki. Bang, Daeng, saya tahu saya dengar tadi kita lagi sial. Sabar ki, memang begitulah. Andai saja saya besar anak saya bantu ki pergi cari nafkah. Tapi kita lihat anak masih kecil-kecil. Sabar ki Daeng, insya Allah tidak ada penderitaan yang lama. Waman yusri yusra. Baru ibu peluk lagi suami tak. Ku sayang tak kak. Biar siapa yang goda suami tak tidak tergoda di jalan. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Ini baru pulang suaminya tidak nak bukakan pintu. Tak kok baru 1 jam pergi suami menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Ada jadi di mana kok? Ini kelakuannya semua ini. Kau dulu di kantor jadi langsung dia bilang video call kau dulu, video call. Itu lah cemok. Tidak ada di sini toh. Tidak ada gitu. Tahu ki perempuan yang kedua yang masuk api neraka. Kata Nabi, mereka yang suka memaksa suaminya melebihi kemampuan suaminya. Itulah begitu perumpamaan menyuruh suami di luar kemampuannya. Gajinya cuma 4 juta per bulan sebagai pegawai, tapi minta kau dibelikan mobil harga 500 juta. Itu kau suruh suamimu korupsi. Maka jangan menyuruh. Maka namanya kita suami kalau dikasih gitu kita terus stres. Hari apa? Kalau begitu kasih masuk itu sertifikat rumah. Masuk sertifikat rumah di bank. Bulan pertama masih bisa cicil, bulan kedua masih bisa, bulan ketiga tidak bisa. Ditarik mobilnya, sudah hilang. Mulai bertengkar gara-gara kau mintul. Coba
Gara-gara kau itu bos sekali naik mobil, apa hilang mi mobil, diambil bisa sertifikat rumah, cidak kok. Jangan ketawa, serius orang ini. Ya, Bu. Hei. Nah, yang ketiga, dengar ini Bu, mudah-mudahan ini yang penting kita bawa 4. Itu mereka yang mempertontonkan auratnya kepada lelaki lain. Alhamdulillah Ibu tutup jilbab ini semua pakai. Tapi ingat Ibu, jilbab syarat yang tutup aurat tidak cukup. Syarat yang kedua tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada juga itu pakai jilbab tapi sempit sekali bajunya. Bodohnya itu kuliah itu perempuan yang pakai sempit-sempit. Dalam itu repotnya. Naburu ko anjing, repot mako. Coba beli kelor rebar, ada jualan kok. Itu sebabnya disuruh Ibu jangan pakai sempit-sempit. Ini nasesa bela. Cewek, mari kerjasama bos. Kami ini laki-laki banyak hancur amal gara-gara kalian. Hijrah maki, tapi lu bantingi dirimu di depan tak. Nah kita ini bekas preman pasti disuka. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kau ada kaki kita terus. Astagfirullah. Buang gak nampak, buang. Maka harus kerjasama. Cewek, jangan selalu pakai sempit-sempit. Kau sisa pemuda hijrah. Kami ini laki-laki jaga mata. Tolong kau cewek jaga akhlakmu. Kan tidak mungkin kita menjalan begini terus. Atau begini kita terus ya. Lewatku baik capuk mana ngamalai. Mengaji bagi dulu beberapa ayat. Salat duha sebelum keluar rumah. Berzikir istighfar. Baru kikodong 50 menit di luar rumah habis semua. Capuk mana modal lainan resetan. Dilihat kami pahanya. Ya toh. Maka pulang ini jangan lagi ada pakaian sempit-sempit. Makin longgar makin bagus. Ya. Yang keempat, kata Nabi, yaitu mereka wanita yang melalaikan sholatnya. Banyak sekali hadis-hadis menceritakan, menjelaskan perempuan yang melalaikan sholat. Saya tanya-tanya, kok bisa ya tidak dihususkan pada laki-laki yang melalaikan sholat? Ternyata memang perempuan paling banyak melalaikan sholat pada kondisi-kondisi tertentu. Kapan? Selesai haid. Coba begitu perempuan selesai haid. 5 hari haid, nak tambah 2. Nah bilang suami, nak kenapa belum pakai sembahyang sayangku? Nah bilang, belum orang bersih. Nah, masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, bohong kok kapan sayangku? Nah bilang, apa bohongku kasih liyaki? Apa melo dipakasih lagi? Itu toh, gue ketawa gitu bukan kita bayangkan dirita. Sembahyang Nabi bilang, Ustaz beda kalau selesai ki hai Ustaz, subuh baru mulai. Sekali na subuh kesiangan, Nabi bilang besok pi lagi Ustaz. Tidak, kalau Isa bersih misalnya ibu jam 8 malam ibu ke toilet mandi, bersih kayaknya, maka ibu sudah wajib Isa. Tidak harus tunggu subuh. Kalau tunggu subuh kesiangan, Nabi bilang subuh pi lagi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berhijrah pasti setan menggagalkannya. Kenapa sih Nabi Ibrahim ini yang digoda oleh iblis kemudian menjadikan salah satu ritual pelaksanaan ibadah rukun Islam kita haji itu melempar 3 jumroh. Iya kan? Melempar 3 jumroh, 3 tempat. 1 tempat 7 batu. Aqabah ula, setan besar, setan tengah, setan kecil. 3 hari kita di Mina. Kenapa mesti 3 hari? Kenapa tidak 1 hari saja langsung cambuk ya 63 batu?
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti 7 satu kali tempat? Kenapa? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita, melawan setan perlu napas panjang. Dia goda kita. Hari ini kita hijrah, besok nagoda ki lagi. Nagoda ki lagi, besok dia datang lagi. Dan itu iblis tidak akan pernah berhenti sebelum kita mengikutinya. Bagaimana supaya istiqamah dalam hijrah? 1, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Teman ini penting. Ya, kalau kau salah memilih teman, maka teman itu akan menghasutmu. Coba kalau berteman sama ustadz, sama saya misalnya, pasti lagi jogging, tiba-tiba mau miasar, ulang lagi. Iya toh? Tidak mungkin saya pakai begini, jalan kita sama-sama. Denguki, pikir dulu cari rumah karaoke. Ustaz kajili-jili nih. Pasti yang kita cari masjid, tempat-tempat dakwah. Teman itu menentukan siapa kita. Maka cari teman-teman yang baik, yang bisa mengajakmu kepada surga. Ini banyak pemuja hijrah kayak sendiri mau masuk surga. Semua salah. Kalau tidak sepaham dengan dia sesat, tidak mau dengar dakwanya. Maka saya ada teman yang jujur, Ustaz, kan semua ini Ustaz kondam punya semua sahabat Ustaz ini. Bikin kiku juga. Saya bilang saya tidak. Semua sahabatku. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Kalau dia masuk komunitas sahabat Ustaz A, tidak mau dengar sahabat Ustaz C. Kalau dia di Ustaz C, tidak mau dengar Ustaz B. Adik-adik, kalau kalian hijrah, makin banyak ustadz kalian dengar, makin banyak ilmumu. Makin banyak ilmumu, makin enak hidupmu. Sama saya dulu. Waktu baru belajar agama, perempuan tidak mau saya pegang, tidak mau jabat tangan. Biar sepupuku, tidak. Akhirnya sampai bapakku di kampung, adalah salah rokapang anakku. Namo sa posisyon na dito na namelok majama, di namelok mite tapana. Ternyata tergantung niatmu. Kalau was-was, ma'usafi, ya. Tapi imam yang lain, selama kau tidak bernafsu, tidak dosa. Maka saya kalau mahasiswaku yang cewek-cewek di Unhas, saya begini saja. Dia masih muda. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswi? Iya, saya masih muda, dia masih muda. Dia cantik, saya galah. Nasami, bandingkan beda saya tukul. Iya toh? Masa Ustadz nafsu sama? Iya, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabuz zina illa ustadz. Biar ustadz hancur tonji kalau cewek cantik. Nah, itu kalau mahasiswiku. Kalau ibu-ibu yang begini muka-muka sakaratil maut nih. Ya, saya jawab tangan lah. Nggak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Nggak tahulah kalau emak yang nafsu sama saya ya. Cowok, jangankan kau lihat paha, kau dosa. Jangan kau lihat, jangan kau pegang. Kau bayangkan saja sudah dosa. Padahal kau tidak lihat, kau tidak pegang. Kau tidur, tapi kau bayangkan pahanya orang. Cewek. Dosa kau cilaka. Padahal kau tidak lihat itu. Saya lihat paha, belum tentu saya dosa. Malah saya bisa dapat pahala. Kok bisa? Tergantung reaksiku. Lihat cewek, lewat kelihatan pahanya. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk halus itu. Saya dapat pahala. Saya puji Allah. Kau tidak lihat tapi kau dapat dosa. Kau bayangkan nafsu. Dosa. Bisa jadi ku mulutmu istighfar tapi dapat dosa. Kenapa kau nikmati itu dosa? Dia cewek cantik. Astagfirullah. 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 Kau dosa itu bos. Istighfar kau tapi kau nikmati. Maka dedek, setelah hijrah ini, pintu sombong itu gampangnya masuk setan. Setelah kalian hijrah ibu bapak, maka setan masuk dengan gampangnya, dengan masuk dari apa? Pintu sombong. Sehingga apa itu sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat, hanya dia merasa dia benar tanpa menghargai pendapat orang lain. Boleh kalian tidak setuju dengan pendapat orang, tapi jangan kemudian kau menyesatkan dan mengkafirkan sesama muslim. Demi Allah, kalian belajar hadis baik, kalian belajar fikih baik,
Tapi kalau kalian belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih hanya untuk menyerang sesamamu muslim, menghina sesamamu muslim, baunya surga kau tidak dapat. Silakan pelajari sunnah, tapi untuk diamalkan, bukan untuk mencela orang lain. Jangan sampai kalian belajar hadis, belajar sunnah, belajar dalil-dalil hanya untuk mempermalukan dan menghina sesama muslim. Kalian tidak akan lebih mulia di hadapan Allah. Orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu, siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Dan atau mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh, lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratil maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal, Pak. Ada orang saya lihat orang sakaratil maut madang nasa ngogi kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus mendekat atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat. Syahadat kok bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratil maut nggak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Dan lempar kak botol aqua. Cakap mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, khusus yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil jam 1 malam. Jam 1 singgah mobil. Kaget kak, mana ini sopir ini? Moto kato. Mana sopirnya? Oh, kuliah. Oh, kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga. Moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu saya turun, matilah saya ini.
Ternyata betul. Saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napalari otona. Nasalaika oto. Langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing. Ku lari ka, weh, musalaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Wih, dari Ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sudah nalawang gak ini, dah kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam. Sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar kak. Jengkel saya kalau lihat bukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nah bilang ini Ustaz, uang duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo. Saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap makin ada yang doakan kita. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan kita. Ternyata mereka lupa kita. Ini kalau mati makin. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar,
2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ibu, mau suami tak masuk? Mau temani ibu? Mana mama waktu tanah odok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda kurenangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa nak bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya ndak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Ndak bisa aku rasa lanjutkan hidupku. Hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, ndak pakai jilbab, ndak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ini? Hai bu, ini ibu-ibu, kalau mati ki yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga ndak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani kita. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukkan kita HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita, apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak. Tidak ada. Coba, bapak ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita, ula, turun iki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita lihat, tolong tetangga ada ular.
masih bisa cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah, lebarnya hanya setengah meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang tak siap belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah para kembali, pengantar jenazah, ya leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara. 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung. Sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Sudah? Di doko nih, di buku ski, ada orang meninggal ibu. Ya, ada orang pulang ceramah, dengar taksiah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus ke kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Doko bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung dah bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu Ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu Ustadz. Karena ada saatnya sakaratil maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratil maut madang nasa ngogi kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratil maut nggak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Dan lempar kak botol aqua. Cak mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya.
Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, oh, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji lancar ngaji, pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki, belajar ki. Masih sakit tuh komate kina dete sing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matua nih ustaz, masa masih kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya Ustaz? Panggil raja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita totu. Belajar ki mengaji. Muita tuh muita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Salat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Itawa, jagonya barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir. Nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang, kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu, saya tanya, Marabuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru ibu? Enak itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba. Itu kalau beres solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat. Ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Nah, jadi ini ibu-ibu banyak ndak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak ndak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, krem. Ada cilakna, alisnya nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nah kasih lebih lagi sedikit di sini.
Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Jama kiba kuliah dia ibu jelisnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru coklat, nak kasih miri-miri lagi sedikit. Hah? Tiba waktu sholat, nak bilang suaminya piko sambayang, nak bilang ndak sadar kok pak, sadar mani kusur kopi sholat, piko sholat, nak bilang ndak kolek ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab ndak sholat, ibu-ibu jangan anggap enteng itu sholat aja tercule-cule sampai jangan pak. Demi Allah akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat, dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng inasa ngalena tapi dia nama sampainya. Imam Syafi'i bilang, jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah, tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat itu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Kalau tidak beres sholatnya, ditidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat kalau orang sakit gigi. Tanah elek, kenapa lama sekali pagi ini? Kalau pengantin baru, wih cepat na pagi. Kalau sakit gigi, lamanya pagi. Nah, begitu orang kalau menderita. Hubbi aklil haram, suka memakan dan meminum makanan-makanan haram. Nah, periksa diri masing-masing bos. Ya, ya. Siapa lagi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir? Apa? Zina, teler, cewek yang tidak halal didekati, tiba-tiba mati di atas perut perempuan. Banyak pelakunya di sini. Nah, beleng-beleng. Hanya nikah kok bos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan. Berarti ayat ini penting, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Iya, anak gaul, lo saweran-saweran. 5.000 cari kawan. Udah dapat mabuk, dia ambil motornya. Bayangkan orang mabuk naik motor dan listrik dikira aspal. Mati kafir kodomo.
Tapi anak muda sekarang nanti bilang gaul kalau pintar teler. Kalau tidak tahu teler dibilang cemen lu men, kampungan. Ndak gaul. Ada begitu di sini? Ada. Saya berdoa mudah-mudahan berhenti. Ada orang ketahuan suaminya selingkuh. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia masuk ke dapur. Dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Dia jadi mati. Bulan depan dapat lagi WhatsApp suaminya selingkuh. Dia cita-cita bunuh diri. Dia minum racun. Ternyata karena buru-buru lebih banyak masuk ke hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi, lagi mati. Bulan berikutnya dapat lagi selingkuh suaminya, mau bunuh diri. Lihat pisau, gagal. 2 bulan lalu racun gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata waktu itu dia lupa musim kemarau. Tidak jadi mati. Kalau bukan ajal tidak mati. Pun kalau tiba ajalnya biar tidak mau pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, TKI, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka yang bisa membuat kita mati kafir? Hubbi aklil haram, suka memakan dan meminum makanan-makanan haram. Nah, periksa diri masing-masing, bos. Ya, ya. Siapa lagi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir? Apa? Zina, teler, cewek yang tidak halal didekati, tiba-tiba mati di atas perut perempuan. Banyak pelakunya di sini. Bele-bele. Hanya nikah kok, bos. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pengurus atau panitia yang mengundang saya datang ke tempat ini, yang pejabat KBRI yang hadir di tempat ini, teman-teman alim ulama, ada Andi Boni yang ada juga di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, Allah berikan rezeki yang banyak. Lalu Ibrahim alaihissalam bersedekah, dan sedekahnya tidak tanggung-tanggung. 100 ekor onta, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 25 miliar. Seluruh manusia di kampungnya memuji, bahkan malaikat pun memujinya. Luar biasa kau Ibrahim, hebat memang kau Ibrahim. Semua hartamu kau belanjakan di jalan agama Allah. Dipuji, muncul penyakitnya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Maka tidak ada orang tidak senang dipuji, termasuk saya. Ketemu teman lama tidak pernah ketemu langsung, ih Ustaz makin gagah kau, padahal saya tahu dia bohongi saya. Saya bilang tidak apa-apa, lanjutkan aja, saya senang juga kau bohong. Kan Ibrahim dipuji, dan dia apa? Kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil men, ini cuma binatang. Andai saja ada anakku juga saya potong. Kelepasan ngomong. Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun lepas. Akhirnya Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Sarah, tidak punya anak. Lama Siti Sarah mengajukan proposal, Bang,
abang ini kan nabi, harus ada penlanjut generasi. Maksudnya sayang, ya nikahlah bang supaya ada anakmu. Kata Ibrahim alaihissalam, enggak, nikah supaya ada punya anak sehingga bisa kau kasih kau anak. Enggak. Bayangkan Ibrahim alaihissalam pak dipaksa nikah sama istrinya, enggak mau. Bapak-bapak dilarang. Rancang ibu-ibu. Bu, kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau ibu bagus, tidak mungkinlah suami tergoda sama perempuan lain. Suami datang, ibu sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Oh pasti senang. Pulang suami disambut dengan lagu, bila di sisiku hati rasa syahdu. Oh tenang perasaannya itu suami. Begitu mulai pensiun nyanyi lagi istrinya, dia usap-usap rambutnya, bila Israel nah Ibrahim alaihissalam berkata tidak, dipaksa terus. Akhirnya kata Ibrahim, ayalah sudah, kalau kau ya sudah terserah. Tapi Siti Sarah berkata, saya yang carikan. Siapa? Tidak usah orang lain, itu ada Hajar, itu aja kau peristrikan. Nikah dengan izin Allah, hamil. Ternyata hamil juga Siti Sarah, tapi sudah menikah dengan Siti Hajar. Maka ada ibu-ibu sampai sekarang belum punya anak, cobalah pakai ilmunya Siti Sarah. Serius, ibu mau? Coba amalkan ini. Oh senangnya di bapak-bapak. Nah, ketika Ismail dalam Al-Quran tidak disebut jumlah umurnya, tapi Al-Quran cuma mengatakan Ismail waktu itu sudah pandai membantu bapaknya cari nafkah, sudah pandai disuruh oleh bapaknya bekerja, maka turun perintah Allah tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim, kau pernah nasar, kalau ada anakmu saya potong. Sekarang kau punya anak, bayar nasarmu. Bangun Ibrahim, wih, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau 7 anak kita bisa cari yang nakal. Potong anakmu. Mana yang jelek mukanya? Bingung Ibrahim, mikir. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, bayar hutangmu, potong anakmu, kau sudah janji sama saya. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi, ini wahyu. Yakin Ibrahim alaihissalam, ini wahyu, harus saya laksanakan. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Ibrahim yakin ini perintah Allah. 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam datang ke istrinya, lalu berkata kepada istrinya, Bu, mandi baik-baik itu anak, ganti bajunya, kasih yang baru, rapikan rambutnya, kasih dia parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Siap, sami'na wa ata'na. Sudah, dibawalah tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan nasarnya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji. Nah, perjalanan Ibrahim alaihissalam panggil anaknya, Mail,
Dulu main Ismail main dulu nak. Apa Pak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Menurutmu bagaimana? Woi cowok, anak-anak milenial, kalau kau ditanya bapakmu begitu, apa jawabanmu? Woi, apa jawabanmu bos? Nah, Tom, saya diperintah Allah untuk sembelih kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kenapa saya Pak? Nenekku aja yang sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Benar juga. Kenapa dia yang masih muda, yang tua aja sudah dekat-dekat mati? Itu jawaban orang cerdas. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak cerdas, tapi dia minta anak yang soleh. Doanya Ibrahim alaihissalam, Allahumma rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Maka ibu-ibu, selama ibu-ibu kerja di sini, jangan minta anak jadi artis, jangan minta anak jadi pemain bola, tapi minta anak ayah kita anak yang soleh. Pak, kalau bapak meninggal, anakmu pintar bahasa Korea, memangnya nanti kalau berdoa pakai bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris, memangnya nanti kalau dia berdoa, ya Allah, oh please, ya, Ibrahim alaihissalam minta Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Karena anaknya Ibrahim jadi para nabi dan rasul. Udah, ringkas kisah. Kata Ismail, dengar Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang soleh, anak yang sabar. Oke, cuma Pak ada syaratnya. Apalagi syaratnya? Nah, satu, tolong Bapak kalau sembelih saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Ini adab menyembelih kambing, adab menyembelih binatang. Jangan sampai Bapak menjadi tukang penyembelih kambing, penyembelih ayam, tapi menyembelihnya tidak pakai pisau yang tajam. Ada juga hati-hati bapak-bapak yang suka makan di luar. Saya biasa itu menolak makanan itu yang dipotong kalau di rumah makan. Kalau tidak jelas siapa yang potong. Karena saya pernah lihat tukang sembelih Pak, 30 ayam dia potong cuma satu kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Nah, bisa kali 30 bos, satu-satu. Apalagi nak, Bapak kalau sembelih saya nanti tolong tutup matanya. Kenapa? Karena saya yakin kalau Bapak lihat saya, Bapak tidak tega, tidak berani Bapak menyembelih saya. Baik nak. Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Baik. Apalagi nak, tolong baju yang saya gunakan jangan terkena oleh darah, karena nanti kalau ibu saya melihatnya dan mengingat saya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumuran lewat depan rumah saya supaya ibu saya tidak mengingat. Baik. Udah, dibaringkanlah Ismail, bawa yang itu sekarang disebut Mina. Bapak kalau pergi umroh itu kan selesai ziarah, kita dibawa ke pelontaran. Sebelum pelontaran, Betawi kita atau tour leader kita berkata, singgah sejenak Bapak Ibu dekat Istana Raja, lihat tengok ke kanan, di atas ada seperti pos-pos security. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam disembelih. Ada yang sudah pernah umroh? Ada? Ada yang belum? Lebih banyak. Ada yang sudah haji? Belum. Ada yang sudah haji? Ya. Yang belum haji? Coba angkat tangan. Yang belum haji? Saya doakan mudah-mudahan yang angkat tangan segera haji. Tapi tidak cukup hanya amin, tabung dong. Biar kau amin 70 kali satu hari kau tidak nabung. Berapa gajimu satu bulan?
25 juta Ustaz. Biaya haji berapa? 70 juta. Anda akan diseret oleh Allah nanti. Kenapa kau tidak pernah berkunjung ke makam Rasulku? Tak pernah kau ke Baitullah, padahal duitmu 25 juta gajimu 1 bulan. Dia bos, saya tidak mampu Ustaz. Bukan tidak mampu, tapi niat yang tidak cukup. 25 juta bos, gaji bupati di Indonesia. Cuma dia bilang orang di sini banyak jadi OKB baru Ustaz. Begitu banyak duitnya, visi misinya merantau hilang. Langsung hilang Ustaz. Begitu pegang 25 juta, apa yang diingat? Tempat hiburan, cewek Korea. Bos, wih, nikah yang baik-baik. Kalau nikah 24 jam halal, segala macam gaya boleh. Benar, dan itu ibadah. Orang berhubungan suami istri itu menurut Islam itu ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya istri, ibadahlah tiap malam. Tapi kalau bapak, karena ada orang saya lihat itu setengah mati cari duit, siang malam dia kerja, dari pagi dia pergi, malam baru pulang. Begitu dapat duit, beli tiket masuk neraka. Mana yang setengah mati cari duit beli tiket masuk neraka? Mereka yang merantau ke sini, setengah mati dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan orang tuanya bertahun-tahun. Setelah dapat duit berzina, itu namanya cari duit beli tiket masuk neraka. Goblok beleng-beleng. Nonton beli tiket nonton sepak bola masih ada faedah. Ada yang begitu di sini. Haji bos, sudah angkat. Bukan tidak mampu, kurang niat. Kalau mau haji umroh pada saat kalian seperti ini mudah. Kalau sudah tua, aduh, tahu ada baik ada baik Ustaz, encok Ustaz, akhirnya diwakili. Tapi kalau usia muda seperti bapak, ibadah haji dan umrohnya lebih sempurna karena fisik. Apa? Ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah umroh itu ibadah fisik, beda dengan ibadah yang lain. Bapak, bu, sholat, ketika ruku, Allahu Akbar, lalu membaca doa, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Boleh enggak? Enggak boleh, bukan bacaannya. Allah takbiratul ihram, Allahu Akbar, at-tahiyatul. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi tawaf apa aja boleh. Bahkan diam sama sekali boleh. Ada yang bilang aja duitnya masih muda. Saya tanya, Pak, kenapa belum pergi haji dan umroh? Belum saya hafal buku manasik Ustaz. Saya bilang, sampai pensiun kau tidak haji itu, mana bisa dihafal itu buku manasik? Maka saudara-saudara, meskipun kau tidak punya hafalan sama sekali, segera ke tanah suci. Ke tanah suci modal 3. 1, Al-Fatihah. Keterlaluan bapak kalau tidak hafal Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat. Bapak tahu doa sapu jagat? Nah, ada kan dia tidak tahu. Doa sapu jagat Ustaz. Itu yang orang bana. Nah, itulah. Yang ketiga, salawat. Cukup 3 ini, berangkat haji dan umroh. Niatkan mulai hari ini, ya Allah, bulan depan saya nabung untuk menunaikan ibadah haji.